Baik, ini adalah part kedua dari materi pengujian hipotesis. Kali ini kita akan membahas mengenai outline kedua, yaitu mengenai pengujian hipotesis tentang rata-rata. Langkah-langkah pengujian hipotesis satu rata-rata yang pertama adalah kita merumuskan terlebih dahulu hipotesisnya. H0 dan HA. H0 adalah hipotesis 0. Kemudian HA adalah hipotesis alternatif. Kemudian kita menentukan nilai alfa atau taraf signifikansi, ya. Jadi alfa ini adalah taraf signifikansi atau level signifikansi atau probabilitas untuk melakukan kesalahan jenis 1. Setelah kita menentukan nilai alfa, maka selanjutnya kita harus menentukan nilai Z alfa. Z alfa nanti kita bisa dapatkan dari tabel normal. Jadi kita sesuaikan terlebih dahulu nanti apakah pengujiannya merupakan pengujian satu arah atau pengujian dua arah. Kemudian kita bisa mencari nilai Z alfa atau Z alfa per 2 dari tabel normal. Kemudian kita menghitung nilai Z0. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita melakukan pengujian hipotesis menurut aturan-aturan yang ada. Baik, langsung saja yang pertama kita merumuskan hipotesis. Jadi di slide ini sudah ada 3 pilihan atau 3 kategori untuk perumusan hipotesisnya. Yang pertama, jika H0 menyatakan bahwa nilai mu kurang dari sama dengan mu0, sehingga kita peroleh untuk HA atau H alfanya berlaku kebalikannya, yaitu mu lebih besar dari mu0. Nah, untuk hipotesis yang seperti ini, dia akan memiliki daerah penerimaan seperti yang tertera di sampingnya. Ya, jadi pada daerah ini, daerah yang tidak diarsir ini merupakan atau disebut sebagai daerah penerimaan. Sedangkan daerah yang diarsir, ya, untuk hipotesis yang seperti ini, dia berada pada posisi di sebelah kanan dari kurva normal. Nah, untuk daerah yang diarsir ini, dia disebut sebagai daerah penolakan. Kemudian selanjutnya kategori kedua, yaitu jika H0 berbunyi, mu lebih besar dari sama dengan mu0, kemudian H alfa berlaku kebalikannya, yaitu mu kurang dari mu0. Maka kurva normalnya, ya, berbentuk seperti yang tertera di samping. Daerahnya berada di sebelah kiri kurva normal. Ini merupakan daerah penolakan. Kemudian daerah penerimaan sama seperti sebelumnya, yaitu daerah yang tidak diarsir. Dan untuk kategori 1 dan kategori 2 ini disebut pengujian satu arah. Mengapa? Karena kita lihat di sini daerah penolakannya, dia berada pada satu sisi saja. Apakah itu di kanan atau di sebelah kiri? Berbeda dengan yang ketiga, kategori ketiga, jika H0 berbunyi mu sama dengan mu0, atau sebaliknya HA-nya atau H alfa berbunyi mu tidak sama dengan mu0. Ya, dengan bentuk kurva normalnya seperti yang tertera di samping. Ya, di mana kita lihat ini daerah penolakannya berada pada kedua sisinya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya. Untuk tipe yang seperti ini, kita lihat nilai Z alfanya dia harus dibagi 2 nilai alfanya, ya. Jadi namanya adalah Z alfa per 2. Jadi nilai alfa yang ditentukan di situ harus kita bagi 2, itulah nilai Z-nya. Nanti kita lihat di tabel normal. Daerah yang diarsir ini dia merupakan daerah penolakan, ya, sementara daerah yang tidak diarsir ini disebut sebagai daerah penerimaan.
Langkah kedua adalah menentukan nilai alfa. Jadi kita tentukan dulu nilai alfanya, apakah itu 10%, 1%, atau 5% ya. Biasanya untuk taraf signifikansi memang yang digunakan kalau tidak 1%, 5%, atau 10%. Silakan Anda pahami kembali untuk pengertian dari taraf signifikansi, sudah pernah saya bahas di materi-materi sebelumnya. Nah, dalam penentuan nilai alfa ini, ya, kemudian kita harus mencari nilai dari Z alfa atau Z alfa per 2 dari tabel normal. Jadi kita harus memiliki dulu tabel normal, karena nanti nilai Z ini kita peroleh dari tabel normal. Kemudian jangan lupa kita tentukan apakah yang akan kita cari nanti itu adalah Z alfa atau Z alfa per 2. Nah, penentuan ini kita lihat dari tipe pengujiannya. Jika tipe pengujiannya merupakan pengujian satu arah, entah itu pengujian arah kanan atau kiri ya, maka kita cari nilai Z alfa. Dan jika tipe pengujiannya merupakan pengujian dua arah, kita cari nilai Z alfa per 2 dari tabel normal. Kemudian yang ketiga adalah kita menghitung nilai Z0. Nah, Z0 ini nanti kita gunakan sebagai kriteria pengujian normal, di mana N lebih besar dari 30 untuk populasi bukan normal atau N berapa saja untuk populasi normal. Kemudian untuk X-bar-nya ini diperoleh dari rata-rata nilai XI, jadi kita hitung dengan menggunakan sigma XI dibagi N. Jumlahkan seluruh nilai X dari hasil observasi, kemudian kita bagi dengan banyak dari nilai X-nya. Kemudian untuk sigma X-bar, ini merupakan atau menunjukkan kesalahan baku, di mana X-bar-nya ini bisa kita cari dengan rumus sigma dibagi akar N. Sigma ini menunjuk kepada nilai standar deviasi dari populasi, kemudian N ini merujuk kepada nilai ukuran dari sampel. Selanjutnya nilai mu0 ini menunjukkan nilai dari mu atau rata-rata sesuai dengan H0, dan yang terakhir Z0 dan Z alfa atau Z alfa per 2 ini masing-masing merupakan nilai observasi dan nilai teoritis dari tabel normal. Nah, kemudian langkah terakhir adalah menguji hipotesis sesuai dengan aturan. Nah, apakah aturan permainannya? Kita lihat terdapat 3 aturan ya dari masing-masing kategori, karena tadi pada gambar kurva normal juga kita memiliki 3 kategori, maka untuk aturan permainannya juga terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, jika H0-nya menyatakan mu kurang dari sama dengan mu0 ya, atau apabila Z0 lebih besar sama dengan Z alfa, maka H0 ditolak. Sebaliknya, jika H alfanya berbunyi mu lebih besar dari mu0 apabila Z0 kurang dari Z alfa, H0 diterima. Selanjutnya, kategori kedua, H0 menyatakan mu lebih besar sama dengan mu0 apabila Z0 kurang dari sama dengan min Z alfa, maka H0 ditolak. Dan sebaliknya, H alfa menyatakan mu kurang dari mu0 apabila Z0 lebih besar dari min Z alfa, maka H0 diterima. Dan yang terakhir, ini untuk pengujian yang dua arah. H0 menyatakan mu sama dengan mu0 apabila Z0 lebih besar sama dengan Z alfa per 2 atau Z0 kurang dari sama dengan min Z alfa per 2, maka H0 ditolak. Dan sebaliknya, HA menyatakan mu tidak sama dengan mu0 apabila min Z alfa per 2 kurang dari Z0 kurang dari Z alfa per 2, atau dengan kata lain, Z0-nya ini berada pada interval min Z alfa per 2 dan Z alfa per 2. Maka di sini H0 diterima.
kita ke contoh soal. Menurut pendapat seorang pejabat, rata-rata penghasilan per hari penjual koran di Jember sebesar 7.000, dengan alternatif lebih besar dari itu. Diketahui simpangan baku adalah Rp 1.600, dan untuk menguji pendapat tersebut akan dilakukan penyelidikan terhadap 256 penjual koran yang dipilih secara acak. Dan ternyata didapatkan rata-rata penghasilan mereka sebesar 7.100. Nah, dengan menggunakan taraf signifikansi atau nilai alfa sama dengan 5%, ujilah pendapat tersebut. Baik, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus merumuskan hipotesisnya terlebih dahulu. Kita lihat kembali perumusan hipotesis ya pada langkah pertama sebelumnya. Ya, jadi di sini ada 3 kategori untuk rumusan hipotesisnya. Ya, kita tentukan apakah yang sesuai dengan soal tadi itu masuk ke kategori pertama, kedua, atau ketiga. Kita lihat, coba kita pindah ya. Rumusan 1, 2, 3 ini ke soal tadi. Ini rumusannya sudah kita pindah. Jadi kita bisa melihat secara jelas ya, apakah perumusan hipotesis untuk contoh 1 ini sesuai pada kategori pertama, kedua, atau ketiga. Jadi di sini kita akan menentukan dari deskripsi yang tertera di contoh ini perumusan hipotesis yang tepat, apakah kategori pertama, kategori kedua, dan kategori ketiga. Kita lihat rata-rata penghasilan per hari penjual koran di Jember sebesar 7.000. Nah, kita lihat di sini bahwa rata-rata penghasilan per hari penjual koran di Jember sebesar 7.000. Nah, ini menunjukkan bahwa angka 7.000 ini ya, ini merupakan atau berhubungan dengan H0-nya. Ya, dimana bisa kita tetapkan bahwa 7.000 ini dia berfungsi sebagai mu 0. Kemudian di akhir soal diberitahukan bahwa setelah dilakukan penyelidikan terhadap 256 sampel, diperoleh rata-rata penghasilan mereka sebesar 7.100. Nah, ini berarti 7.100 ini berfungsi sebagai rata-rata akhir ya. Atau kalau kita sesuaikan di sini, ini adalah X bar-nya. Nah, mungkin untuk deskripsi yang semacam ini masih membingungkan ya, karena dia masih bisa masuk kepada kategori pertama, kedua, atau ketiga. Ya. Namun kalau kita teruskan deskripsinya dengan alternatif lebih besar dari itu, maka di sini secara jelas diberitahukan bahwa untuk perumusan HA atau hipotesis alternatifnya menunjukkan bahwa nilai mu-nya lebih besar dari 7.000. Berarti kita lihat pada kategori pertama, 2 dan 3 yang merujuk ke sana itu yang mana? Ya, jadi yang benar adalah kategori pertama. Jadi kita lihat H0-nya di sini rata-rata kurang dari sama dengan 7.000. Kemudian HA-nya atau hipotesis alternatifnya menunjukkan lebih besar dari itu. Berarti HA menyatakan mu lebih besar dari 7.000. Jadi kita ambil kategori pertama. Ya, jadi untuk langkah pertama sudah selesai. Dia merujuk kepada rumusan hipotesis kategori pertama. Selanjutnya kita menentukan nilai alfa atau taraf signifikansinya. Di soal sudah disediakan ya, bahwa nilai alfanya adalah 5%. Jadi kita tuliskan alfa sama dengan 5%. Kemudian langkah ketiga adalah menentukan nilai Z alfa. Z alfa ini ditentukan dari tabel normal ya. Jadi tadi kita sudah memperoleh nilai Z, nilai alfanya adalah 5%, sehingga kita bisa cari ya pada tabel normal nilai Z
0,05 itu sama dengan berapa? Jadi kita sekarang akan membahas bagaimana pencarian dari nilai Z alfa dari tabel normal. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa dalam perumusan hipotesis kita memiliki 3 kategori, ya. Kategori pertama, kedua, dan ketiga. Nah, dari soal pertama tadi kita sudah menetapkan bahwa perumusan hipotesis yang tepat untuk soal tersebut, yang sesuai dengan soal tersebut, adalah kategori pertama. Ya, di mana kategori pertama ini kalau kita gambarkan kurva normalnya, ya, dia akan berbentuk seperti gambar di samping ini. Kita pindah untuk perumusan hipotesis kategori pertama. Kemudian untuk kurva normalnya sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Kemudian kita lihat ini adalah merupakan salah satu contoh dari bentuk tabel normal. Perlu kita ketahui bahwa luas kurva di bawah tabel normal itu sama dengan 1. Kalau kita lihat di sini pada bagian ujung-ujungnya, ya, ujung dari suatu kurva normal itu tidak akan pernah menyentuh garis bilangan yang di bawahnya. Jadi dia akan terus-menerus mendekati garis bilangan yang di bawah ini. Nah, untuk di sisi sebelah kiri, ya, ini menunjukkan titik min tak hingga. Kemudian sisi sebelah kanan menunjukkan titik plus tak hingga. Kemudian karena luas di bawah kurva normal itu adalah satuan, ya, maka kalau kita bagi 2, ya, kita tarik garis yang membagi 2 tepat, ya, dengan titik sama dengan 0 di sini, maka masing-masing sisinya, baik sisi kanan atau sisi sebelah kiri, ya, dia masing-masing memiliki luas sebesar 50% dari luas kurva di bawah normal. Nah, tabel di bawah kurva ini, ya, ini menyatakan luas area atau luas daerah di bawah kurva normal, ya, pada daerah di sebelah kanan titik 0. Jadi tabel di bawah ini dia hanya menunjukkan luas area untuk daerah 0 ke kanan. Kita lihat, ya, dari titiknya ini semuanya positif, ya, jadi mulai 0 dan seterusnya ke arah kanan. Kemudian untuk tabel normal untuk area di sebelah kiri dari titik 0 ini nanti biasanya akan ditunjukkan dengan nilai Z yang negatif. Jadi 0, kemudian min 0, dan seterusnya, ya, sampai min tak hingga. Jadi kebetulan ini saya cut, ya, untuk tabel normal yang saya cantumkan di sini dia hanya untuk Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 2,5. Oke, kita teruskan. Pada contoh soal pertama, tadi kita memiliki nilai alfa sama dengan 5%. Jadi, daerah yang memuat alfa tersebut, ya, pada kurva kategori pertama ini ditunjukkan pada daerah yang diarsir. Jadi ini, ya, ini merupakan daerah yang menunjukkan daerah alfa dengan luasan sebesar 5%. Pada kurva yang ditunjukkan oleh kategori pertama ini, yang diarsir hanya daerah di sebelah kanan, ya, atau daerah sisi kanan. Sehingga karena kurvanya seperti itu, maka untuk pengujiannya menggunakan pengujian satu arah saja. Jika yang diarsir daerah di sebelah kiri dari titik 0, maka pengujian juga menggunakan pengujian satu arah. Kemudian, jika yang diarsir adalah daerah sisi kanan dan kiri, ya, sini dan di sini, maka dia menggunakan pengujian dua arah. Baik, kita lanjutkan. Jadi, daerah yang diarsir di sini atau daerah penolakan di sini, ya, luas areanya adalah sebesar 5% atau sama dengan 0,05. Nah,
Karena daerah dari titik 0 ke kanan dia memiliki luas area sebesar 50%, maka kita bisa menghitung luas area daerah yang tidak diarsir di sini, ya, yaitu sebesar 45% yang diperoleh dari 50% dikurangi dengan 5%. Di mana 45% ini kalau kita ubah ke dalam bentuk desimal sama dengan 0,45. Nah, nilai 0,45 inilah yang nanti akan kita cari ke dalam tabel normal. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, pada sebaran angka-angka di sini dimulai dari 0 ya pada sisi kiri pojok atas ya. Kemudian ke bawah kita lihat dia angkanya semakin besar, ke kanan juga semakin besar. Nah, kita lihat di manakah posisi titik yang kira-kira memuat 0,45 atau paling tidak mendekati ya, atau memiliki selisih yang paling kecil dari 0,45. Kita lihat di sini yang mendekati ya, ada beberapa kemungkinan nilai ya, ada 0,4554, ada 0,4564, kemudian ada 0,4573, 0,4505, kemudian 0,4515, 0,4525 dan lain sebagainya. Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi. Kita lihat lagi, kita cek kembali. Oh, ini ternyata ada ya. Jadi ada 0,4495 dan seterusnya. Ya, silakan Anda coba cari lagi, mungkin ada yang lebih mendekati. Nah, kalau kita lihat di sini, kita pilih dari beberapa kemungkinan nilai ini yang memiliki selisih yang paling kecil dengan 0,45. Karena kebetulan di sini tidak ada titik yang langsung menyatakan 0,450 ya. Jadi kita cari titik atau nilai, kita cari nilai yang paling mendekati atau yang memiliki selisih yang paling kecil dengan 0,45. Dan ternyata nilai yang memiliki selisih yang paling kecil dengan 0,45 adalah 0,4495, kemudian 0,4505. Kalau kita lihat kedua buah nilai ini memiliki selisih yang paling kecil yaitu 0,05. Baik, kita tandai dua nilai yang paling mendekati dengan 0,450 yaitu 0,4995 dan 0,4505. Kemudian kita cari perpotongannya ya ke atas dan ke kiri. Jadi kita cari nilai Z-nya dari kedua buah nilai ini. Untuk 0,4495 kita tarik ke atas, dia menunjukkan titik 4 ya, menunjukkan nilai 4, dan kita tarik ke kiri dia menunjukkan 1,6. Jadi kita jumlahkan keduanya ya, 1,6, kemudian kita tambahkan dengan 0,04. Jadi nilai yang ada di sebelah kiri ini menunjukkan digit pertama dan digit kedua. Kemudian nilai yang ditunjukkan pada baris pertama atau baris paling atas ini menunjukkan digit ketiga. Jadi kita jumlahkan sama dengan 1,64. Ya, ini adalah Z alpha. Kemudian sama halnya dengan cara yang tadi ya, untuk kemungkinan yang kedua, untuk 0,4505 ini juga kita tarik ke sebelah kiri ya, dia menunjukkan nilai 1,6, dan kita tarik ke atas dia menunjukkan 5. Jadi kita jumlahkan ya, 1,6 ditambah dengan 0,05. Jadi kita peroleh hasilnya adalah 1,65.
Jadi bisa kita tuliskan di sini untuk alfa sama dengan 0,05, nilai Z alfa pada tabel normal adalah 1,64 atau 1,65. Jadi boleh kita pilih salah satu ya di antara kedua nilai ini. Baik, selanjutnya kita akan menghitung nilai Z0 ya. Karena pada langkah ketiga itu adalah kita menghitung nilai Z0, di mana Z0 ini kita peroleh dari rumus X bar dikurangi dengan mu 0 dibagi dengan sigma per akar N. Nah, X bar di sini ya, dia menunjukkan rata-rata penghasilan ya yang terakhir. Jadi bukan yang awal atau yang mula-mula, tapi yang terakhir ya. Diperoleh rata-rata penghasilan mereka adalah sebesar 7.100. Jadi kita masukkan untuk X bar-nya adalah 7.100, kemudian untuk mu 0, karena mu 0 ini adalah rata-rata awal ya, berhubungan dengan H0-nya. Tadi diperoleh clue bahwa rata-rata penghasilan per hari sebesar 7.000. Nah, ini merupakan mu 0-nya. Kita masukkan 7.100 dikurangi 7.000, kemudian untuk sigma ini merupakan standar deviasi atau simpangan baku dari populasinya, yang mana tadi populasinya kita lihat ya, diketahui simpangan baku adalah 1.600, sudah diketahui dari soal. Jadi kita masukkan 1.600, kemudian untuk akar N ya, kita lihat pada soal nih. Dari keterangan untuk menguji pendapat tersebut dilakukan penyelidikan terhadap 256 penjual koran yang dipilih secara acak. Nah, ya sudah jelas bahwa N-nya adalah 256. Jadi N ini memang menunjukkan ukuran dari sampelnya. Tadi diketahui di soal bahwa yang diambil secara acak ya sebagai sampel adalah sebanyak 256. Kita proses semua, kita cari hasilnya adalah 1. Jadi Z0 sama dengan 1. Nah, kemudian kita gambarkan pada grafik kurva normalnya ya. Tadi Z alfanya sama dengan 1,64. Nah, Z alfa sama dengan 1,64 itu berada pada garis ini ya. Dari sini ke kanan ya, atau pada titik ini titik mulai untuk Z alfa. Kemudian karena Z0 sama dengan 1 bisa kita perkirakan ya, karena ini 0 kemudian ini Z alfa atau 1,64, maka Z0 nya berada pada interval kedua titik ini. Misalkan kita posisikan Z0 di sini ya, di titik ini titik untuk Z0 atau titik 1. Nah, kita lihat Z0 dia lebih kecil dari Z alfa ya, berdasarkan garis di sini ya. Z0 dia lebih kecil atau berada di sebelum Z alfa ya. 1 kan lebih kecil dari 1,64 kalau kita lihat pada garis ini. Ada aturan permainan pada kategori pertama di pengujian hipotesis ya, pada langkah keempat sebelumnya, di mana di sana ada dua pernyataan ya. Apabila Z0 lebih besar sama dengan Z alfa, maka H0 ditolak. Dan apabila Z0 kurang dari Z alfa, maka H0 diterima. Nah, di sini kita sesuaikan dengan Z0 dan Z alfa yang kita punyai ya. Jadi tadi kita sudah memperoleh bahwa Z0 di sini nilainya lebih kecil dari Z alfa. Maka kita lihat pada dua pilihan statement ini, pernyataan tersebut ada pada statement kedua ya. Apabila Z0 kurang dari Z alfa, maka H0 diterima. Dengan demikian kita tuliskan di sebelah sini, maka H0 diterima. Nah, karena Z0 lebih kecil dari Z alfa, maka H0 diterima.